Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuri Andriadi SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada praktek pembelajaran di kelas 3 dengan materi iman kepada qada dan qadar. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam menuntut ilmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Silakan dipimpin doanya ketua kelas Dimas. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Mari baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya bunayya tadkhulu min babin wahidatin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum Pak Guru mulai, saya mau absen dulu ya. Siapa yang dapat segera? Alvin Samudra. Siapa? Alvin Samudra. Alvin Samudra. Kenapa kita sakit? Nah, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Mas Alvin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum materi tentang qada qadar
ini kita mulai materi yang saya sampaikan minggu lalu adalah materi tentang kodok dan kok, itu menerangkan tentang ketetapan Allah, pengertian kodok dan kok. Apa kodok dan kodok? Tak. Apa lagi mungkin? Ada yang bisa? Apa itu kodok? Apa itu kodok? Hah? Kodok adalah ketetapan Allah pada zaman azali dan qadar. Ya, ketetapan Allah pada waktu sekarang. Ya. Jadi kalau kodok itu adalah ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diubah pada waktu zaman azali itu. Misalkan contoh, kalian dilahirkan di Indonesia, kalian misalkan dilahirkan di Inggris, itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa diubah. Catatan itu. Kalau qadar itu adalah ketetapan Allah yang masa sekarang, bisa dikatakan takdir baik dan takdir buruk, ya kan? Atau takdir itu kemarin ada berapa? Ada dua. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Nanti kalian sudah paham ya? Karena kalian sudah paham, sekarang kita membahas tentang kodok dan qadar. Tetapi sekarang itu kita membahas tentang manfaat dan hikmah dari kodok dan qadar. Ada yang bisa apa itu manfaat kodok dan qadar? Ada yang tahu? Tidak ada. Karena ini masih awal, silakan kalian buka HP-nya semuanya. Silakan buka HP-nya semuanya. Saya kirim pretest, ya kan? Nah, saya kirim pretest, kalian kerjakan sekarang. Gimana, sudah pretestnya? Sudah diisi semuanya? Di sini sudah terekam di HP-nya Bapak Muda. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi pada materi kali ini yaitu tentang iman kepada kodok dan qadar. Subbabnya yaitu menerangkan tentang hikmah dan manfaat beriman kepada kodok dan qadar serta sikap optimis, berpikir kritis dan bertawakal. Jadi materi kali ini tentang manfaat beriman kepada kodok dan qadar. Sebelum kita lanjut tentang materi yang kita sampaikan, ada yang bisa membaca ini tujuan pembelajaran? Silakan. Silakan baca. Bisa berdiri. Tujuan pembelajaran melalui diskusi peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada kodok dan qadar dengan benar. 2. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kodok dan qadar dengan penuh tanggung jawab. 3. Menyimpulkan keterkaitan antara beriman pada kodok dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal dengan baik dan benar. 4. Menghubungkan antara beriman kepada kodok dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kali ini sudah dibacakan oleh Mbak siapa? Mbak Aini. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Aini. Selanjutnya di sini pretest sudah. Sekarang pembagian kelompok. Karena kalian sudah tahu bagaimana barusan tujuannya, sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini seperti minggu kemarin. Jadi per kelompok itu ada 4 sampai 5 Jadi di sini ada 4 kelompok satu kelas. Silakan mulai sekarang dibentuk kelompoknya. Sudah? Kelompoknya sudah semuanya? Kalian tunggu instruksi dari saya ya.
Jadi kalian perhatikan di depan, ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Nah, di sini beriman kepada takdir terkait dengan 4 hal, yaitu selalu berhubungan, tidak akan terpisahkan. Yang pertama, sikap optimis terhadap takdir Allah, ikhtiar, doa, dan tawakal. 4 ini tidak bisa terlepas dari takdir. Yang pertama, sikap, ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan selanjutnya di sini hikmah. Jadi hikmahnya itu yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Jadi sunatullah itu adalah apa? Ketentuan Allah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Dan yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Dan yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dan yang selanjutnya nomor 5, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sehingga implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah dari qada dan qadar. Dan yang selanjutnya di sini ada sikap optimis. Barusan sudah optimis, mengutip dari laman MUI, optimis merupakan sikap untuk terus berjuang secara sungguh-sungguh sampai akhir. Dan yang selanjutnya, dan yang kedua, barusan yang pertama adalah optimis, yang kedua di sini ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam sepenuh hati untuk menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Jadi kita itu harus berikhtiar. Dan selanjutnya di sini ada doa. Kalau sudah optimis, barusan yang kedua ikhtiar, dan yang selanjutnya adalah doa. Kita itu tidak boleh lupa dengan berdoa. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Di sini doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik bagi yang meyakini doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, berarti yang pertama barusan ikhtiar, optimis, dan doa. Kita harus berdoa. Dan yang terakhir di sini adalah tawakal. Tawakal kepada Allah apabila sikap optimis dan ikhtiar sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah tawakal atau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang karena sudah materinya sudah saya sampaikan semuanya, dan di sini ada tugas-tugasnya. Seperti yang saya share barusan, ada LKPD yang sudah saya share, kalian baca perintahnya di LKPD tersebut. Jadi kelompok 1 mendiskusikan tentang bagaimana sikap optimis, ya. Dan yang kedua kelompok 2 ikhtiar, kelompok 3 doa, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu tawakal. Jadi kalian diskusikan bersama teman-teman kalian, sudah ada instruksinya di sana bagaimana sikap optimis,
ikhtiar, doa dan tawakal ya. Sekarang mulai. Silakan saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Nanti setelah kalian diskusi, kalian presentasikan di depan. Dan silakan saya kasih waktu. Gimana? Sudah selesai semuanya? Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok optimis, kelompok doa, kelompok tawakal dan kelompok ikhtiar. Karena sudah, ini sudah waktunya kalian presentasi. Jadi harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Silakan kelompok ikhtiar, kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok ikhtiar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menerangkan tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Apakah di sini ada pertanyaan? Kenapa kita harus berikhtiar? Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kita harus berikhtiar? Karena dengan berikhtiar kita dapat menghindari diri kita dari sikap malas. Dan dengan berikhtiar kita dapat mencapai cita-cita dan tujuan, karena Allah tidak merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak mau berubah. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok ikhtiar. Tepuk tangan buat kelompok ikhtiar. Yang selanjutnya yakni kelompok tawakal. Kepada kelompok tawakal silakan untuk mempresentasikan di depan. Tepuk tangan buat kelompok tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita
Contoh dari tawakal, kita sudah belajar dengan bersungguh-sungguh, tetapi nilainya masih di bawah KKM. Kita harus tawakal kepada Allah, berusaha terus dan mencoba lagi dan berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Anakku sudah mempresentasikan di depan. Yang selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Grup tawakal sudah, grup doa sudah, kelompok ikhtiar sudah, dan kelompok optimis sudah. Sekarang yang mau menyimpulkan, silakan. Yang mau menyimpulkan, silakan. Ada? Terima kasih. Berdiri tidak apa-apa. Di sini saya perwakilan dari kelompok kita mau menyimpulkan dari sikap takdir, sikap optimis, ikhtiar, doa, dan tawakal. Kesimpulannya adalah hal yang sulit untuk dipisahkan dengan kemahakuasaannya. Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak semuanya, karena ini sudah selesai semuanya, sekarang Pak Guru tinggal tanya. Nah, jadi sejauh mana kalian itu menanggapi, sejauh mana kalian bisa memahami tentang iman kepada Allah dan Allah. Jadi sekarang saya tanya, yang dimaksud dengan tawakal itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ada? Apa, Mbak? Mas? Oke, tawakal adalah Berserah diri pada Allah SWT. berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sudah sampai tepuk tangan. Berarti Mas Hakim ini sudah masuk pelajarannya. Nah, sekarang ikhtiar. Siapa yang bisa menjawab apa yang dinamakan ikhtiar? Silakan. Silakan, Mas. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Terima kasih. Tangan. Jadi barusan tawakal sudah, ikhtiar sudah, sekarang tinggal apa? Sikap optimis. Apa yang dimaksud dengan sikap optimis? Silakan. Ada yang bisa? Mbak, ada bisa optimis apa? Optimis itu sikap percaya diri. Percaya diri. Ya. Terima kasih. Ulangan. Nah, jadi di materi kali ini itu ada 4 yang tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi kalau kalian pengen berhasil atau masalah kodar-kodarnya Allah itu bagaimana, ini ada 4 yang harus tidak boleh dipisah. Yang pertama harus bersikap optimis. Apa optimis barusan? Mbak? Percaya diri. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus percaya diri. Misalkan kita belajar, oh pasti saya bisa. Misalkan saya mau bekerja, oh pasti bisa. Nah, setelah kalian sudah percaya diri, tidak cukup seperti itu. Harus ikhtiar. Apa ikhtiar? Berusaha. Nah,
Jadi setelah percaya diri berusaha semampumu. Misalkan kalian saya bisa menjadi anak pintar, tapi tidak belajar. Nah itu namanya ikhtiar tidak. Artinya harus belajar, harus didik. Ya setelah belajar baru berdoa. Apa berdoa? Memohon kepada Allah. Setelah berdoa baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu. Yang penting kita harus optimis, ikhtiar, doa dan tawakal kepada Allah. Untuk hasil siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Sini. Jadi yang penting kita harus melakukan tata caranya ini. Kalau kita mau sukses. Nah, di sini adalah pertemuan kali ini membahas tentang kodok dan kodar. Intinya kita harus percaya bahwasanya ketentuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kali ini. Sekarang adalah post test. Apa post test, Mas? Post test adalah tes akhir untuk melihat sejauh mana perkembangan apa yang sudah ditangkap oleh kalian atau materi yang sudah kalian paham. Silakan buka HP-nya semuanya. Silakan buka HP-nya. Ya, sudah masuk terus semua kan? Silakan buka HP-nya. Saya kirim link tentang post test. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah bisa akses semua? Sudah bisa kan? Sudah bisa. Kalau sudah bisa silakan kerjakan dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Sudah semuanya ya? Sudah masuk semua di sini jawabannya. Alhamdulillah ada kemajuan. Tadi pretestnya bagaimana, sekarang ini sudah. Ya, berarti kalian di materi kali ini berarti masuk pelajarannya ya. Nah, saya tanya sekarang, pembelajaran kali ini senang atau tidak? Alhamdulillah. Kalau kita senang belajar berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang bersyukur. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, karena ini sudah selesai, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Kalau sudah ada pertanyaan berarti minggu depan kita membahas tentang hari kiamat. Ada yang sudah tahu apa itu hari kiamat? Hari yang dimana seluruh alam hancur semua. Kenapa kok ada hari kiamat? Karena orang itu pasti binasa. Jadi setiap makhluk itu pasti binasa dan dimintai bertanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya minggu depan kita bahas bersama-sama tentang hari kiamat. Makanya besok minggu depan masuk semua ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Ya, Allahumma amin. Jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dan baca sholawat
kelas Dimas. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari baca salawat Maria bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina bangkunya ditata rapi lagi ya. Dan nanti kalau misalkan ada sampah, silakan kalian nanti buang di tempat sampahnya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim.